All my life, You have been faithful. amen. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness Of Oke. God. Angkat lagi suaramu. of my life. You have been Faithful. All my life, been so so good. Every every breath breath, that I am able, I will sing of what the a goodness of God. I love you, Lord. Terus. Lupa pastor. Oh, your For the mercy never fails never me fails me. Yeah. in all my days. I've been held in your hand. Haleluya. Browsing dulu dah. That I wake up, till I lay my head, I will sing of the goodness Of God. all my life. You have been faithful. Faithful. All my life you have been So good. good. In every Every breath I that am I'm taking, taking. I will sing For the of goodness of God. I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. Amin. Masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? kasih. Pastor Coknya mana nih? Udah bisa mulai belum nih kita nih? Oke. Mari kita lanjutkan memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari sama-sama kita angkat, mengiring-Mu, mengiring-Mu seluruh hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu
rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita katakan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seluruh hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama lagi kita ulang dari refnya. Mengiringmu seluruh hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Baik, mari kita satu dalam doa. Benar ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami pada malam hari ini bersepakat mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya saat ada hadirat-Mu di tengah kami, dan kami tersungkur di kaki-Mu, maka ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pelipat gandaan, ada sukacita yang berlimpah, ada shalom yang luar biasa, dahsyat. Ini kami Tuhan, kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah di antara kami semua Bapa. Ya Roh Kudus, kami undang Engkau di tengah kami. Berbicaralah dan bekerjalah sebebas-bebasnya bersama kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Boga Isa, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasai lidah bibirnya, hati pikirannya. Biarlah firman-Mu ini
menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Langsung nih, Pastor. Oke, mari malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan sejenak yang saya ambil di malam hari ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Judul perikopnya apa? Yesus berjalan di atas air. Saya coba baca buat teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi malam hari ini kita mau belajar dari Injil Matius pasalnya 14 ayat 22 sampai 33, di mana di situ diceritakan Yesus berjalan di atas air. Yang kita tahu saat saya membacakan dan merenungkan pasal 14 ini, peristiwa Yesus berjalan di atas air itu dicatat dalam 3 Injil, yaitu Injil Matius itu sendiri, Matius pasal 14, kemudian ada di Markus 6, dan juga Yohanes 6. Artinya bahwa peristiwa Yesus berjalan di atas air itu benar-benar terjadi gitu. Kenapa saya bilang benar-benar terjadi? Karena orang pasti bilang, emang bisa orang berjalan di atas air kan, kayak gitu kan. Tapi dari Injil Matius, Markus, dan Yohanes, ini artinya ada 3 kitab yang mencatat, dicatat oleh orang yang berbeda, pada tahun yang beda, tapi menceritakan hal yang sama. Artinya ini pernah terjadi. Namun dari peristiwa Yesus berjalan di atas air, ternyata ada sosok lain yang juga berjalan di atas air. Dari peristiwa tersebut, yaitu murid Yesus yang bernama Petrus. Nah, malam hari ini, tema sharing firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bukan berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, tetapi Petrus berjalan di atas air. Temanya apa? Petrus berjalan di atas air. Kenapa saya membawakan tema tersebut? Karena ada hal menarik di mana Yesus benar-benar berjalan di atas air selain Tuhan Yesus. Nah, menariknya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa
Peristiwa Yesus berjalan di atas air dicatat dalam kitab Injil. Tetapi peristiwa Petrus, nah saya bilang ya, peristiwa Petrus berjalan di atas air hanya tercatat dalam kitab atau Injil Matius. Jadi saya ulangi ya, peristiwa Yesus berjalan di atas air dicatat dalam kitab Injil Matius, Markus, Yohanes. Tapi peristiwa Petrus di mana dia menjadi sosok lain yang berjalan di atas air hanya dicatat dalam kitab Injil. Dalam nats ini kita baca dan teman-teman bisa melihat diceritakan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk pergi ke seberang, ke seberang ya. Kemana nih, disuruh kemana? Kalau misalnya teman-teman baca nanti di akhir cerita, di situ mereka akan pergi ke, dia mendarat di namanya tempat di Genesaret. Sedangkan Yesus sesudah memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu, dia menyendiri, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia mempunyai apa ya? Mempunyai waktu khusus untuk dia tidak hanya sering bersama murid-muridnya, tapi dia juga punya waktu sendiri mengambil bagian dirinya untuk berdoa. Nah, diceritakan dalam Injil ini, di Injil Matius 14 ini, ketika perahu di tengah danau, beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan sekitar jam 3 malam, atau saya mungkinnya lebih tepatnya mungkin jam 3 pagi kali ya, seperti itu 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air, seperti yang kita baca. Nah, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut, dan buat saya itu sangat wajar gitu. Karena di tengah danau tiba-tiba ada orang berjalan di atas air. Tentunya orang bilang, ini siapa nih, hantu kah gitu. Maka dia berteriak, itu hantu gitu. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut gitu. Nah, yang menarik, setelah Yesus berkata demikian, Petrus meminta kepada Tuhan atau meminta kepada Yesus untuk boleh datang menghampiri dia dan berjalan di atas air. Dan Petrus pun berjalan di atas air. Namun ketika Petrus berjalan di atas air, dia merasakan tiupan angin, takutlah ia, dan dia mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan menolong Yesus. Dari latar belakang ini, peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, atau khususnya Petrus berjalan di atas air, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat teman-teman di malam hari ini. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di malam hari ini. Yang pertama yaitu berbicara tentang keyakinan. Berbicara tentang apa? Keyakinan, atau saya bilangnya keyakinan atau kepercayaan. Referensinya ada di ayatnya yang ke-28. Doli bisa baca ayat yang ke-28 dan 29. Bisa bantu? Matius berapa? 14, 28 sampai 29. Matius 14 ayat 28 ya. Sampai 29. 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang menarik di ayat 28 ini dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yang menarik adalah hanya Petrus yang berkata demikian kepada Yesus gitu. Murid-murid yang lain tidak gitu. Walaupun secara manusia, Petrus pasti akan berpikir, saya ini seorang nelayan. Nggak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Mustahil lah gitu. Hukum alam yang namanya orang ketemu air pasti tenggelam kan gitu kan. Kecuali dia bisa berenang gitu. Tapi kalau disuruh berjalan, tidak ada yang bisa berjalan di atas air. Walaupun saat itu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, karena dia melihat gurunya berjalan di atas air, dia akhirnya memiliki keyakinan. Ini hal yang pertama yang kita pelajari, bahwa kalau guru saya bisa, saya pasti bisa. Gitu. Nah, setelah saya pikirin, kenapa Petrus bisa begitu yakin gitu. Hal inilah yang saya pelajari, bahwa dia juga akan bisa berjalan di atas air seperti Yesus berjalan di atas air gitu.
Kira-kira apa yang membuat Petrus yakin terhadap Yesus gitu? Yesus kan manusia juga saat itu. Dia guru, dia belum belum mati di atas kayu salib, dia belum bangkit, dan dia belum belum murid-muridnya belum ngeh bahwa Yesus ini bukan hanya manusia biasa, dia juga Tuhan gitu. Kira-kira apa yang membuat Yesus yakin terhadap Yesus? Bukankah tadi kita baca di ayat 6, mereka baru saja bilang itu hantu kan gitu kan. Ini yang menarik. Akhirnya saya pikirkan dan saya renungkan, ternyata jawabannya tuh ada di perikop sebelumnya. Jadi kalau teman-teman baca di Matius 14, itu ada perikop sebelumnya. Perikopnya itu di ayatnya yang ke-13 sampai 21. Di situ judulnya, di Matius 14 ayat 13 sampai 21, di situ judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi, peristiwa Yesus berjalan di atas air itu terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itulah Petrus berpikir, Petrus orang yang apa ya namanya? Orang yang sangat sangat apa ya dia? Sangat apa namanya? Meluap-luap ya gitu. Dia orangnya sangat 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 terbuka gitu. Dia bilang, "Kemarin Yesus baru aja makan 5.000 orang nih." Kayak gitu. Dengan 5 roti, 2 ikan. Semuanya kenyang gitu. Kalau sekarang dia ada di tengah laut dan dia bisa berjalan, gua pun pasti bisa berjalan. Makanya Petrus berkata, "Tuhan, kalau Engkau itu, undanglah aku untuk datang kepadamu." Ya kan gitu kan? Suruhlah aku datang kepadamu. Maka kata Yesus, "Yuk, datang." Kayak gitu. Dari sini saya juga melihat bahwa Yesus seperti menguji apa? Menguji Yesus. Benar nggak sih ini Yesus yang yang adalah guru gua gitu? Kok bisa ada di tengah-tengah danau gitu? Tapi dari keyakinan Petrus, di sini kita belajar, dia yakin bahwa itu Yesus, maka dia minta untuk berjalan di atas air, dan Yesus bilang, datanglah. Secara tidak langsung saya mau bilang gini, Petrus tuh mau menguji Yesus, kurang lebih seperti itu. Tapi Yesus bilang, lo jual, gue beli. Gitu. Lo minta, lo pikir gue nih bukan Yesus yang bisa berjalan di atas air, lo buktiin sendiri, lo datang ke sini. Itu yang Tuhan ingin mau sampaikan kepada Petrus. Namun, dari peristiwa ini, saya juga mencatat bahwa keyakinan tiap-tiap orang kepada Tuhan itu pasti berbeda-beda. Saya bilang tadi bahwa dari murid-murid Tuhan Yesus yang minta untuk datang menghampiri Yesus untuk berjalan di atas air hanya Petrus, gitu ya. Dan saya yakin betul dari peristiwa tersebut, dari peristiwa tersebut Petrus apa ya namanya, memiliki pengalaman, atau saya bilangnya pengalaman rohani yang sangat luar biasa yang dia nggak akan pernah lupakan. Ya kan? Betul. Ya kan? Karena saya mau bilang bahwa keyakinan setiap orang atau kepercayaan orang kepada Tuhan berbeda-beda. Yang membedakannya adalah pengalaman rohani seseorang saat ia berjumpa kepada Tuhan Yesus. Saat semakin banyak pengalaman rohani seseorang, maka itu akan memperkokoh keyakinan orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya iman kita berbeda-beda. Ada iman yang kecil, ada iman yang sedang, ada iman yang besar. Dan di ayat 28 sampai 29 ini kita belajar tentang keyakinan. Petrus yakin bahwa Yesus bisa berjalan di atas air, dan kalau gurunya bisa, muridnya pun bisa, dan itu pun terjadi. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, yang dapat kita pelajari tentang peristiwa Petrus berjalan di atas air itu berbicara tentang perasaan. Perasaan. Tadi hal yang kita pelajari pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah perasaan. Perasaan ini kita bisa baca di ayatnya yang ke-30. Saya bacakan buat teman-teman semua. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, perasaan apa sih perasaan? Perasaan itu artinya apa yang dirasakan oleh panca indera kita kan. Kita punya indera penglihatan, indera penciuman, ya kan? Ada indera perasa, ada indera peraba gitu. Di ayat 30 ini Petrus merasakan tiupan angin, dan karena ia merasakan tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam.
perasaan seseorang, ini saya mau tekankan, perasaan seseorang dapat mempengaruhi iman seseorang. Saya ulang ya, perasaan seseorang dapat mempengaruhi iman seseorang. Saat seseorang merasakan yang baik, imannya biasanya cenderung kuat, ya kan? Namun saat seseorang merasakan yang kurang baik, biasanya imannya jadi lemah gitu. Tapi sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak dipengaruhi oleh perasaan. Apakah itu perasaan baik atau perasaan tidak baik gitu. Seharusnya iman kita tetap teguh dan kuat apapun yang kita rasakan. Gitu ya, benar ya? Namun yang menarik nih, ini menarik banget ini, menarik banget. Kan kita bicara tentang Petrus berjalan di atas air kan. Betul ya? Ya kan? Kalau dia merasakan tenggelam, artinya dia merasakan apa? Merasakan apa? Merasakan air kan gitu kan? Ya kan? Nah, yang menarik, Petrus merasakan sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan air gitu. Ketika ia berjalan di atas air. Saya ulangi ya. Petrus merasakan sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan air ketika ia berjalan di atas air. Nangkep nggak logikanya? Kalau kita berjalan di atas air, ya kan kita merasakan air dong, ya kan gitu kan. Kalau kita mulai tenggelam, gitu kan. Tapi yang dia rasakan itu bukan air, tapi angin, gitu kan. Jadi kalau misalnya ia merasakan kakinya mulai basah atau misalnya tumitnya dengkulnya tumit kakinya masuk air, wah gue tenggelam gitu. Dia takut itu wajar, ya kan? Ya kan? Artinya oh dia mulai tenggelam, ya kan? Betul kan ya? Tapi yang menarik adalah yang dia rasakan tuh bukan air. Karena yang dia takuti kan adalah tenggelam. Harusnya yang dia rasakan itu udah air gitu. Tapi yang dia rasakan apa? Dia merasakan angin, ya kan? Dia bukan merasakan gelombang air, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ambil contohnya gitu, kalau saya takut lapar, ya kan, saya merasakan kelaparan, ya kan, betul kan, betul kan ya. Tapi yang dirasakan saat saya takut lapar, saya bukan merasakan kelaparan, tapi saya merasakan capek, gitu. Itu kan dua hal yang berbeda kan. Nah di sini seperti yang saya bilang, Petrus merasakan tiupan angin, bukan gelombang air. Dan karena hal yang tidak berkaitan langsung itu yang membuat ia mulai tenggelam. Ya, kita baca ya. Kita baca ya ayat yang 30 lagi ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Bukan gini, tetapi ketika dirasakan tumitnya mulai masuk air, dia mulai berteriak, Tuhan tolonglah aku. Enggak gitu gitu. Tapi yang dibilang, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Menarik ya? Luar biasa ya. Artinya apa? Artinya apa? Respon atas apa yang kita rasakan sangat penting untuk kita tetap teguh dan percaya kepada firman Tuhan atau janji Tuhan. Kalau saat ini misalnya kita berdoa ya, berdoa buat misalnya keselamatan keluarga besar kita gitu. Panca indera kita, mata kita sepertinya tidak melihat adanya perubahan. Tapi percaya aja bahwa Tuhan pasti jawab doa kita tepat pada waktunya gitu. Karena kita seperti yang saya bilang, perasaan kita itu dapat mempengaruhi iman kita. Tetapi yang kita tahu, jangan sampai iman kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau kasih tahu ya, kalau misalnya kita punya kerinduan untuk menjadi orang besar di kemudian hari, ya kan, seperti itu kan. Jangan kita merasakan apa yang panca indera kita rasakan dan itu mempengaruhi cita-cita kita. Seperti itu. Maksudnya apa sih? Kayak gitu. Seperti misalnya kita nih sepertinya sudah melakukan banyak hal untuk misalnya membuat YouTube konten kita maju ya gitu ya. Tapi kok subscribernya belum 100 berapa? 100.000 ya untuk dapat silver button ya.
100.000 ya kan gitu. 100.000 gitu. Gitu. 100.000. Tuh lama banget nih kayak gitu. Yang kita lihat faktanya belum 100.000 gitu. Tapi percayalah, ya, bahwa Tuhan pasti jawab doa kita. Walaupun kenyataannya sepertinya tidak sesuai dengan harapan kita. Walaupun kenyataannya sepertinya menakutkan atau sepertinya mengkhawatirkan gitu. Tetap ingat ini, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini adalah tentang perasaan. Ya kan? Perasaan seseorang dapat mempengaruhi iman seseorang. Tapi ingat ya, mau perasaan kita baik atau buruk sebagai orang yang beriman, apalagi udah dengar sharing firman Tuhan malam ini, iman kita harus tetap kuat dan teguh. Apapun kenyataannya, kenyataan tetap harus tunduk pada kebenaran. Ya kan? Kalau Tuhan menjanjikan kita naik dan bukan turun, walaupun kenyataan sekarang belum naik, percayalah, kebenarannya adalah kita akan naik, ya kan? Nggak turun, ya kan? Diberkati 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kalaupun sekarang misalnya baru 1 kali lipat, jangan dikasih sekarang baru 1 kali lipat. Nggak, kebenarannya 30, 60 sampai 100 kali lipat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ada 3 hal ya. Tadi yang pertama tentang keyakinan, yang kedua tentang perasaan, yang ketiga yang saya dapat belajar, yang saya mau sharekan hari ini berbicara tentang kebimbangan. Kebimbangan. Nah, kebimbangan itu ada di ayat yang ke-31 dan ke-33. Saya bacakan ya. Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Petrus tuh tenggelam saat dia berjalan di atas air karena kebimbangannya. Makanya dia tadi kita baca ya di ayat 31 dikatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saat saya merenungkan kata bimbang ini, saya coba berpikir, mencoba apa ya, merenungkan gitu ya. Sebetulnya ada berapa sih ayat atau firman Tuhan yang berbicara tentang bimbang, ya kan? Ada berapa banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang bimbang gitu, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kira-kira berapa banyak? Dari saya pilihan, saya kasih 3 pilihan ya. Kurang dari 20 sampai 50, lebih dari 50. Kira-kira yang mana? A, B, atau C? Ribuan, Pastor. Hah? Ribuan. Ribuan. Oke, Pastor ribuan. Kalau Pastor Steve? C, lebih dari 50 ya. Oke, Doli. Dol. Yang A, Pastor. Kurang dari 20 ya. 0 sampai 20 ya. Oke. Jadi mantap, saya senang. Jadi setelah saya baca, saya coba cari gali gitu. Ternyata ya, percaya atau tidak percaya, kata bimbang dalam Alkitab itu hanya ada berapa? 12 kali diucapkan. 12 kali saja. 3 kali di Perjanjian Lama, 9 kali di Perjanjian Baru. Jadi cuma ada 12 ya. Cuma ada Berarti saya benar, Pastor ya. 12. 12 ya kan? 12 tuh kan ya? Ya kan 12 ya. 12 ya, 1 2 kan? Ya kan? 3 kali di Perjanjian Lama dan 9 kali di Perjanjian Baru. Dan yang menariknya ya, 3 kata bimbang di Perjanjian Baru dari 9 yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan diucapkan pertama kali itu di Matius 14 ayat 31 tadi. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?
Yang kedua ada di Matius 21 ayat 21, dan yang ketiga di Markus 11 ayat 23. Apa artinya? Apa artinya? Saya coba renungkan, ini artinya Tuhan tuh nggak pernah pengen kita itu jadi orang yang bimbang. Karena bimbang itu nggak banyak dicatat di dalam Alkitab. Cuma 12 kali, ya kan? Cuma 12 kali gitu. Dan Tuhan mau bilang, semua kata bimbang 3 kali yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu dia apa namanya? Dia genapi 3 kali kata bimbang di Perjanjian Baru. Dan salah satunya di dalam pembacaan kitab Injil Matius 14 ayat 31 tersebut. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia ingin kita tuh nggak bimbang. Makanya kata bimbang nggak banyak dicatat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau nggak percaya nanti ini aja, search saja. Kan apa tuh teknologi tuh canggih ya di Alkitab ya. Kalau kamu cari di Alkitab biasanya kata bimbang. Kayak gitu. Ya kan? Bimbang kayak gitu kan. Kalau berkat buahnya kan gitu. Kalau bimbang ya gitu. Bahkan kalau misalnya akar katanya tadi saya juga lihat di Sabda gitu. Di Sabda itu bahkan cuma 2 kali seperti itu. Akar katanya bimbang ya. Akar katanya bimbang itu bahasa apa namanya? Bahasa Yunaninya itu distazo. Jumlahnya cuma 2. Artinya orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang. Seperti itu. Nanti bisa buktikan sendiri. Dan saya di malam hari ini kita mau belajar bahwa jangan jadi orang bimbang. Karena orang yang percaya itu digambarkan sebagai orang yang bimbang. Saya ulangi, orang yang kurang percaya digambarkan sebagai orang yang bimbang. Makanya Yesus bilang, "Hai orang yang kurang percaya." Ya kan? Mengapa engkau bimbang? Artinya orang yang kurang percaya adalah orang yang bimbang. Jadi kalau malam hari ini ada kita kebimbangan, kita buang jauh-jauh. Kita balik lagi ke poin satu lagi, yakin, ya kan? Tetap teguh, ya kan? Tetap kuat, ya kan? Walaupun kita merasakan panca indera kita sepertinya apa ya? Sepertinya tidak mendukung, tidak bimbang. Tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup ya, saya mau apa namanya? Mau ini ayat yang terakhir saya mau apa namanya? Mau share satu aja. Di dalam Alkitab orang bimbang digambarkan seperti gelombang laut, ya kan? Yang diombang-ambingkan oleh angin. Yuk kita baca di Yakobus 1 ayat 6. Jadi dari 9 kata bimbang itu salah satunya di Yakobus 1 ini ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Saya baca ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi peristiwa Yesus tenggelam membuat dia bimbang, dicatat lagi di Yakobus 1. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dari pembacaan kita, pembelajaran sharing firman Tuhan di malam hari ini, jadi orang yang kuat, orang yang bimbang, jangan jadi orang bimbang, jadi orang yang teguh. Ya, seperti itu. Petrus pernah menjadi orang bimbang. Artinya kita harus belajar dari Petrus. Jangan jadi orang bimbang. Jadi sebagai kesimpulan ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa Petrus berjalan di atas air. Peristiwa Petrus berjalan di atas air hanya dicatat dalam Injil Matius pasal yang 14 ayat 22 sampai 33. Walaupun Petrus berjalan di atas air adalah sosok kedua ya dari peristiwa Yesus berjalan di atas air yang dicatat dalam 3 kitab Injil. Dan ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama berbicara tentang keyakinan,
Ya kan? Keyakinan setiap orang itu berbeda, dan pengalaman rohani bersama Tuhan Yesus itu memperkokoh keyakinan iman seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perasaan dalam menghadapi segala sesuatu mempengaruhi iman seseorang. Kadang merasakan yang baik memperkokoh iman yang baik, ya kan? Menguatkan iman. Namun saat merasakan iman yang buruk dapat juga berdampak untuk melemahkan iman seseorang. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh dipengaruhi perasaan. Baik atau buruk, iman kita tetap kuat dan tetap teguh. Dan yang terakhir, kita belajar tentang kebimbangan ya. Kebimbangan itu hanya tercatat sedikit di dalam Alkitab. Hanya 12. 3 di Perjanjian Lama, 12, 9 di Perjanjian Baru. Itu salah tuh. 3 Perjanjian Lama, 9 di Perjanjian Baru. Totalnya 12. Ya kan? Artinya apa? Kalau Alkitab saja sudah tidak menulis kata bimbang, itu artinya kita tidak boleh bimbang, ya kan? Ya kan? Karena orang yang bimbang, karena orang yang kurang percaya digambarkan seperti orang yang bimbang, orang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Demikian sharing firman Tuhan yang saya bisa bagikan di malam hari ini. Maju terus dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya teguh. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih hambanya Pastor Boga Hisa yang sudah menyampaikan isi hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di saat badai menerjang. Ku rasa tangannya, sama-sama. Tuhan Serah penuh Tuhan, ku dipegang teguh. hatiku berserah. Oh iya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ulangi lagi, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. di Tiap saat dan kerja, tetap tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Pastor, jadi hari ini kita belajar 3 hal KPK. Wih, pas. Haleluya, cocok. Makanya saya tadi langsung bikin PPT-nya secara ekspres.
SP3, KPK. Yes, SP3 bikin lagi dari KPK ya. Oke, kaos Ya apa? kan, perasaan kebimbangan. Oke, Siap. siapa yang doa nih? Baik. Silakan hambanya untuk memimpin doa syafaat, Pastor Samuel Panjaitan. Saya yang doa. Ya, kita doa yuk. Mari kita berdoa. Kita bersatu hati, kita menurunkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan beri bagi setiap kami. Dari segala aktivitas kami, dari segala kesibukan kami Tuhan. Kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Kami bisa bersama-sama itu mendengarkan firman Tuhan, berdoa, yaitu dalam via Zoom hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Pertama, kami mengucap berkat buat gembala sidang kami, Ibu Pendeta Andi Pariaji, bersama dengan anak mantu cucu. Tuhan Yesus berkati senantiasa, yaitu gembala sidang kami terus dipakai oleh Tuhan, sampai kedatangan Yesus kembali untuk menjemput setiap kami. Dan setiap pelayanan beliau ada tanda dan kuasa mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga mengucap berkat buat gereja kami di Indonesia. Kami berdoa agar itu gereja kami terus dipagari, gereja kami dilindungi, gereja kami dijauhkan dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Maka doa kami juga, Tuhan berkati pembangunan gereja di Betos, Tuhan berkati berhasil, kami tolak kegagalan, kami tolak segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga, yaitu anak mantu cucu, gembala sidang kami, terlebih juga berkati pemimpin kami, hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ariso Pariaji, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya diberkati Tuhan, pakai yaitu pemimpin kami ini Tuhan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap pengajarannya, dalam setiap usahanya juga diurapi senantiasa, berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi pemimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga yaitu Ketua Youth Leader kami Bonerges juga, Tuhan berkati yaitu Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus berkati, sayangi senantiasa, Tuhan urapi senantiasa dalam memimpin anak-anak muda Bonerges. Kami percaya berikan hikmah senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Maka doa kami juga Tuhan berkati dalam setiap inner camp, baik di Jakarta, di daerah-daerah. Tuhan Yesus berkati siapapun yang melayani, hamba Tuhan yang melayani diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang datang, yang mengikuti winter camp juga, mereka datang, mereka pulang, membawa berkat, membawa mujizat, membawa kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak muda, kami percaya Tuhan dengar, mereka menjadi generasi yang unggul, generasi CEO, generasi itu ya the best, generasi yang minyak dan anggur, generasi pimpinan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan berkati kami yang ada di tempat ini juga, ya berkati pelayanan hamba besok, baik itu ada 4 cabang sesi, baik di Wiladetika, baik di BTC, baik di Hotel, baik di yaitu di Jambu 2 Bogor. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanan kami besok, pelayanan hamba-Mu ini, agar setiap firman Tuhan yang sampaikan Tuhan Yesus ada hikmat, ada urapan, ada kuasa, ada mujizat, bahkan ada perbendaharaan kata yang luar biasa, ada perbendaharaan kata yang baru, pewahyuan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan, imannya dibangkitkan, imannya diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka doa kami juga Tuhan berkati, yaitu tim hamba Tuhan, berkati Pak Steve Lengkong, terus diurapi dalam studi S1-nya, bersama dengan anak keluarga besar diberkati Tuhan, dipromosikan terus dalam itu, suatu saat akan terus menjadi dosen di servis, Tuhan berkati, juga berkati juga sebagai nanti worship leader, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pastor Buga bersama dengan istri, anak diberkati Tuhan, Tuhan berkati dalam sahamnya, pekerjaannya, ada proyek-proyek yang baru, kami senantiasa akan dipromosikan setiap pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga di Lamdra, studi S1-nya, bahkan sebentar lagi akan
pengajuan judul skripsi, Tuhan berkati agar judul skripsinya di ACC juga bisa jadi sarjana, kuliahnya selesai tepat pada waktunya, bahkan diurapi Tuhan, bahkan dipromosikan setiap pelayanan, berkati juga namanya, Sonia Deborah, diberkati dalam setiap usaha, proyek-proyeknya Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan tetangga-tetangga yang jahat, kami tolak santet, kami tolak guna-guna, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Agera, dan berkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan, bahkan jodohnya juga, berkati Tuhan dalam tugas-tugasnya, yaitu jodohnya di Papua, Tuhan berkati, dilindungi, dipagari, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku berdoa buat itu channel hamba Tuhan, percaya suatu saat menjadi sukses, menjadi berhasil, bahkan kami percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa juga, bahkan yang mendengar diberkati oleh Tuhan, bahkan juga Tuhan berkati suatu saat akan punya yaitu studio sendiri untuk saat teduh. Tuhan berkati istri anak-anak hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus yang baik, yaitu Pastor Yogi yang tidak bersama dengan kami, berkati, sayangi, sama dengan istri, sama dengan keluarga besar, dan berkati, saya promosikan terus, dan setiap pelayanan juga diberkati Tuhan, dan studi S2-nya juga berhasil, selesai tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan juga Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan bisa melayani, diberikan roh semangat, diberikan roh sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan yaitu kuasa mujizat Tuhan, bahkan ketika melayani, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Natal Simanjuntak bersama dengan suami, bersama dengan anaknya Catherine dalam usaha Malondri, juga diberkati suami naik pangkat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat keluarga besarnya, buat adik-adiknya Tuhan, saya sebagai pengacara, sebagai dosen, berkati Urapi senantiasa dalam nama Yesus. Serahkan juga Tuhan bangsa kami, negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, dan silakan bangsa kami, percaya bangsa kami, berkati bangsa kami selalu dijaga, dilindungi, bangsa kami tidak mengalami krisis ekonomi, bangsa kami tidak akan mengalami juga yaitu COVID-19, kami tolak COVID-19, kami berdoa agar bangsa kami diberkati oleh Tuhan, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita dalam nama Yesus. Berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di Papua, Tuhan berkati agar Papua dijamah oleh Tuhan. Papua juga bagian dari NKRI, Papua ditaruh hujan pertobatan dalam nama Yesus. Berkati yaitu para TNI, Polri yang bertugas di Papua, memberkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kami percaya kami tidur besok bangun pagi dengan badan yang sehat, dengan badan yang kuat, dengan badan yang selalu disertai oleh Tuhan. Percaya pelayanan kami besok itu tidak macet, kami tolak hujan, kami tolak kecelakaan, kami tolak mara bahaya. Biarlah kami tidur malam hari dengan damai sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Percaya kami punya iman seperti yang firman Tuhan berkata dalam Wahyu 6 ayat 6, ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakan. Bahkan juga yaitu Mazmur pasal 91 menjadi bagian setiap kami aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan Ibrani 1:9 juga kami diurapi melebihi dari teman-teman sekutu kami. Bahkan juga Markus pasal 6:13 kami penuh kuasa, mengusir setan, menyimpangkan tangan yang sakit pasti akan sembuh. Kami diurapi Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. 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 יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויקונך, איש אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Wah, jelas nih timnya Pak Risto nih. Amin. Demikian
Kita sudah melakukan ibadah doa tim dari Mantap. Pastor Samuel Soki Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati. Iya.